Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Fidriastuti dengan NIM 220029119 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu penyakit jantung koroner. Pertama, pengertian penyakit jantung koroner merupakan penyakit gangguan jantung dan pembuluh darah di mana terjadi penebalan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan tersumbatnya dan menyempitnya pembuluh darah koroner yang mengakibatkan terganggunya aliran darah ke otot jantung, sehingga kurangnya aliran darah ke jantung mengakibatkan terganggunya fungsi jantung. Secara klinis, PJK ditandai dengan nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendaki atau kerja berat, ataupun berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. Selanjutnya ada prevalensi PJK secara global. Pada tahun 2015, 70% atau 39,5 juta jiwa kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular. 45% dari 70% tersebut atau sekitar 17,7 juta jiwa disebabkan oleh penyakit jantung, dan 38,3% atau sekitar 6,7 juta jiwa kematian akibat penyakit jantung disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Di Eropa, PJK menyumbang 1,8 juta kematian per tahun atau 20% dari semua kematian. Sedangkan di negara berpendapatan menengah dan rendah, PJK menyebabkan 75% kematian. Pada tahun 2019, menurut data Global Burden of Disease Kolaboratif, penyakit jantung menyebabkan 10,8 juta atau 35% kematian di Asia dengan penyumbang kematian terbanyak yaitu PJK. Angka kematian di Asia lebih tinggi dari Amerika Serikat yaitu 23%, Eropa 22%, dan rata-rata global 34%. Selanjutnya ada prevalensi PJK di Indonesia. Menurut penelitian Naomi et al. 2021, berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, di Indonesia prevalensi penyakit kardiovaskuler tertinggi adalah penyakit jantung koroner sebesar 2.650.340 orang atau 0,5%. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi PJK berdasarkan diagnosis dokter pada semua umur itu meningkat menjadi 1,5%. Adapun prevalensi PJK di provinsi. Prevalensi kasus tertinggi dilaporkan berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kasus 137.130 atau 4,4%. Lalu disusul oleh Riau dengan kasus 12.321 atau 0,8%. Lalu ada Sumatera Utara dengan kasus 0,5% terdiagnosis dokter dan 1,1% belum terdiagnosis tetapi menunjukkan gejala. Selanjutnya ada Yogyakarta dengan kasus 0,6% terdiagnosis dokter dan 1,3% belum terdiagnosis tetapi menunjukkan gejala. Selanjutnya ada Sumatera Selatan yaitu 0,4% dan Sumatera Barat 1,2%. Selanjutnya ada faktor resiko penyakit jantung koroner. Faktor resiko PJK terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Adapun faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain usia, pria di atas 55 tahun dan perempuan di atas 65 tahun, lalu ada jenis kelamin, ada suku atau ras, dan riwayat keluarga. Usia lanjut merupakan usia yang paling berisiko terkena PJK. Hal ini berhubungan dengan proses aterosklerosis di mana peningkatan usia meningkatkan proses aterosklerosis yang merupakan penyempitan pembuluh darah akibat dari penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Biasanya PJK terjadi pada usia di atas 50 tahun. Pada umumnya, lelaki berisiko lebih besar untuk mengalami PJK dibandingkan perempuan. Hormon estrogen pada perempuan dapat meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL dan menurunkan kadar low density lipoprotein atau LDL. Meskipun angka total kolesterol relatif tinggi, seorang perempuan memiliki tingkat proteksi lebih baik dibandingkan seorang laki-laki dengan kadar total kolesterol yang sama. Lalu ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Antara lain ada dislipidemia, lalu merokok, hipertensi, hipolipidemia, diabetes mellitus, stres, obesitas, dan aktivitas fisik. Dislipidemia mengakibatkan pembuluh darah menyempit yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol dan berkembang menjadi aterosklerosis pada pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik berupa olahraga atau kegiatan harian lainnya menjadi pemicu terjadinya PJK karena dapat menyebabkan penimbunan lemak pada pembuluh darah. Bagi orang yang perokok, efek dari nikotin menyebabkan timbulnya plak pada pembuluh darah sehingga terjadilah aterosklerosis. Di antara berbagai faktor resiko yang terkait dengan PJK, hipertensi memiliki peranan utama mengingat frekuensinya yang tinggi dan fisiopatogenesisnya. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan PJK karena kenaikan tekanan darah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap dinding arteri dan mengakibatkan kerusakan endotel yang dapat memicu aterosklerosis. Berikutnya adalah pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner.
Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner berfokus pada upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Di antaranya itu dengan gerakan masyarakat hidup sehat, dukungan keluarga, senam jantung sehat, dan rehabilitatif. Yang pertama itu ada gerakan hidup masyarakat sehat atau GERMAS. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, gerakan ini difokuskan pada kegiatan deteksi dini, peningkatan aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur. Lalu, pada kegiatan ini terdapat edukasi, merupakan salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan praktik mengenai perilaku perawatan mandiri dengan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi faktor resiko. Lalu yang kedua itu ada dukungan keluarga. Penanganan PJK secara holistik juga diperlukan dengan melibatkan keluarga yang mempengaruhi nilai, kepercayaan, sikap, dan kepuasan penderita. Keluarga memiliki fungsi mendasar termasuk memberikan kasih sayang, menanamkan rasa aman dan nyaman, serta rasa dimiliki. Lalu yang ketiga itu ada senam jantung sehat. Senam jantung sehat adalah olahraga yang disusun dengan selalu mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar, dan kelenturan sendi agar dapat memasukkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam tubuh. Senam jantung sehat bertujuan merawat jantung dan pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi sehat, membuat kerja jantung menjadi optimal karena kedua organ tersebut saling berhubungan. Lalu yang terakhir itu ada rehabilitasi jantung. Rehabilitasi jantung melibatkan pendidikan, latihan, modifikasi faktor resiko, dan konseling. Adalah intervensi multifase yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi fisik, fisiologis, dan sosial pasien jantung. Selain untuk menstabilkan, memperlambat, atau bahkan menghentikan perkembangan proses aterosklerosis, sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas. Program rehabilitasi jantung dapat mengurangi beban penyakit, pengurangan biaya dalam sistem perawatan kesehatan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam menyusun penugasan ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.